Semuanya, halo Mas Narto. Perkenalkan kami dari kelompok dasar manajemen KOMA dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan bisnis Gojek di pasar internasional dan Toyota di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antonius Heri Januarta. Perkenalkan, nama saya Mikaela Gustiolanda. Perkenalkan, nama saya Hana Relaya Yosep Risambesi. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Pribadi. Dan saya Radendra Gisela Anindita Maheswari. Oke, jadi dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin kompleks sehingga perusahaan tidak hanya dituntut untuk menguasai pasar dalam negeri, tapi juga harus bersaing di pasar global. Serta mereka pastinya harus menerapkan berbagai strategi inovatif yang relevan, termasuk perusahaan Gojek dan Toyota di dalamnya. Mereka melakukan pendekatan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan pasar. Sebagai perusahaan lokal asal Indonesia, Gojek mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauannya ke pasar global. Sedangkan untuk Toyota, sebagai perusahaan multinasional asal Jepang, mereka masih terus berupaya untuk memperkuat posisinya di Indonesia melalui adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal. Keduanya menghadapi tantangan persaingan global dan kebutuhan adaptasi lokal yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Namun, sebelum melangkah lebih jauh untuk menganalisis strategi yang ditetapkan oleh kedua perusahaan ini dalam menghadapi persaingan, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu sejarah dan perkembangan Gojek dan Toyota. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Gojek. Gojek didirikan pada 2010 oleh Nadiem Makarim, seorang lulusan Magister of Business Administration dari Harvard Business School. Dia mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadinya, di mana dia menggunakan jasa ojek untuk menghindari kemacetan. Awalnya, Gojek hanya memiliki 20 pengemudi dan menggunakan sistem call center untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS yang menggantikan sistem call center dan membuka jalan bagi kolaborasi dengan perusahaan taksi Bluebird pada 2016. Kolaborasi ini memungkinkan pengemudi Bluebird menerima pesan dari layanan GoCar, memperkuat ekosistem layanan transportasi Gojek. Ekspansi ke Vietnam dan Thailand menjadi tonggak penting untuk menghadirkan tantangan baru dalam perkembangan Gojek. Gojek membawa teknologi, pengetahuan, dan investasi untuk memperkuat posisinya di pasar internasional. Selanjutnya ada sejarah industri otomotif dunia dengan sejarah yang dimulai dari inovasi mesin tenun yang dinamai Toyota Wooden Loom System oleh Sakichi Toyoda. Dia menemukannya pada tahun 1890 dan meraih kesuksesan melalui penjualan mesin tersebut. Hal itu mendorong Sakichi untuk mengembangkan mesin tenun listrik pertama di Jepang pada tahun 1896. Dengan modal dari penjual hak paten ke perusahaan Inggris, Ichiro mulai memproduksi mobil, yang akhirnya melahirkan prototipe pertama Toyota model A1 dan truk model J1 pada tahun 1935. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi teori ini kita ambil dari teori globalisasi. Pertama ada Gojek, perusahaan teknologi berbasis aplikasi asal Indonesia telah menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Gojek terus berinovasi untuk bersaing di pasar global. Ini termasuk mengembangkan berbagai layanan baru, memperluas jangkauan operasionalnya ke berbagai negara, dan bekerja sama dengan mitra strategis untuk menyediakan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Ada teori keunggulan kompetitif yang disampaikan oleh Porter, terus ada model ekspansi internasional, terus ada juga adaptasi produk layanan Gojek. Dia ngambil secara polisentris ya, dia menyesuaikan layanan mereka sesuai negaranya masing-masing. Terus kemitraan strategisnya bermitra dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan jaringan dan pengetahuan pasar. Terus ada teknologi dan inovasi yang dikembangkan. Terus ada tinjauan pustaka untuk Toyota. Masih sama teori globalisasi, ada teori adaptasi pasar, terus ada strategi diferensiasi dari Porter tahun 85. Untuk pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Toyota, ada penyesuaian produk, terus ada next kita ke investasi lokal, terus strategi pemasarannya, terus after sale service atau purna jual, terus ada sustainability dan CSR,
kami akan menganalisis faktor perubahan strategi bisnis Gojek dan Toyota. Kenapa sih munculnya teori-teori tadi yang dipakai oleh Gojek dan Toyota, dan eh, kami akan membahas satu-satu dari Gojek dulu, yaitu perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan layanan digital mendorong Gojek untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Saingan dengan platform serupa di Asia Tenggara memaksa Gojek mengembangkan layanan yang lebih kompetitif dan sesuai kebutuhan lokal. Kebutuhan pengguna yang terus berkembang, seperti pembayaran digital dan layanan yang efisien memacu Gojek untuk beradaptasi. Dan last but not least, perubahan regulasi di negara-negara target, termasuk aturan transportasi dan layanan keuangan mendorong Gojek untuk menyesuaikan model bisnisnya juga. Nah, selanjutnya untuk Toyota sendiri, kenapa sih Toyota melakukan perubahan strategi bisnisnya secara berkala? Karena ada permintaan konsumen Indonesia terhadap kendaraan hemat bahan bakar, terjangkau, dan berkapasitas besar mendorong inovasi produk. Makanya muncul seperti Toyota Avanza. Gitu. Lalu adanya tren global menuju kendaraan hybrid dan listrik menuntut Toyota untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah Indonesia terhadap mobilitas berkelanjutan, menciptakan peluang sekaligus tekanan untuk investasi pada kendaraan hijau. Nah, bagaimana prosesnya? Gojek memulai dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan masyarakat di negara-negara target seperti Vietnam dan Thailand. Menggunakan menggunakan Uppsala model, Gojek memulai dengan layanan yang sudah dikenal seperti GoRide, GoFood, dan kemudian memperluas portofolio layanan. Dan mereka juga mengintegrasikan startup atau mitra lokal seperti WePay untuk memanfaatkan pengetahuan pasar dan mempercepat penetrasi. Dan juga mereka melakukan pengembangan teknologi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya untuk Toyota, Toyota mengembangkan model kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui riset. Pembangunan pabrik di Indonesia untuk memastikan produksi yang efisien. Toyota juga mendukung dealer lokal, meningkatkan jaringan distribusi, dan memperluas layanan purna jual. Dan yang terakhir, Toyota menyesuaikan dengan tren global melalui pengenalan kendaraan hybrid dan partisipasi dalam inisiatif hijau. Nah, jenis perubahan, ada apa aja sih? Ada perubahan strategis, struktural, teknologi, dan budaya. Nah, cara mengurangi penolakan dan menghadapinya. Gojek memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami tujuan dan manfaat perubahan seperti pengenalan teknologi baru. Melibatkan mitra-mitra strategis seperti driver dan mitra UMKM dalam proses perubahan untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Menggunakan masukan dari konsumen untuk memastikan layanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan informasi yang jelas tentang rencana dan dampak perubahan terutama kepada karyawan dan mitra. Toyota memberikan pelatihan dan dukungan kepada dealer untuk beradaptasi dengan teknologi baru seperti kendaraan hybrid. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintahan untuk memfasilitasi regulasi yang mendukung perubahan, seperti insentif untuk kendaraan ramah lingkungan. Mereka juga menyediakan layanan purna jual yang mendukung perubahan, seperti pelatihan mekanik untuk kendaraan listrik, dan juga mengimplementasikan perubahan teknologi dan strategi secara bertahap untuk mengurangi resistensi dari karyawan dan mitra. Next. Lalu kesimpulannya adalah Gojek dan Toyota telah menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis di pasar internasional maupun lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi dan inovasi. Gojek berhasil memperluas jangkauannya di Asia Tenggara melalui penyesuaian layanan seperti GoFood dan GoPay yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Sementara Toyota menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia seperti Toyota Avanza. Kedua perusahaan ini membuktikan bahwa strategi adaptasi berbasis budaya dan kebutuhan lokal merupakan fondasi penting dalam memperkuat posisi mereka di pasar masing-masing. Ini saran yang diberikan oleh kelompok kami. Gojek perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta kebutuhan pasar lokal di negara-negara tempat mereka beroperasi, melakukan riset pasar yang mendalam dan menjalin kerjasama dengan mitra lokal akan membantu Gojek mengatasi tantangan seperti aturan yang kompleks dan persaingan global. Toyota disarankan untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia sebagai langkah untuk mengikuti tren energi hijau yang kian diminati. Selain itu, Toyota dapat memperluas program tanggung jawab sosial yang berfokus pada pendidikan teknologi dan pelestarian lingkungan, guna memperkuat posisinya di masyarakat. Sekian materi yang sudah kelompok kami presentasikan. Semoga dengan video ini dan penjelasan dari kelompok kami mampu membuat orang-orang yang menonton menambah wawasan mengenai Gojek dan juga Toyota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Nanto. Terima kasih Mas Nanto. Sama-sama.